ada istri yang hebat, Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha di sisinya. Juga dengan nabi-nabi yang lain, para sahabiah-sahabiah dan para sahabat-sahabat yang lain, pasti ada istri yang hebat di sisinya. Jadi Al-Quran juga membahas mengenai perempuan-perempuan, teman-teman sekalian. Al-Quran membicarakan tentang pujian-pujian, sanjungan, penghargaan, kabar gembira kepada para wanita-wanita yang salihah. Dan juga Al-Quran membahas mengenai ancaman siksa neraka bagi para wanita-wanita yang memihak kepada godaan iblis. Dan hari ini kita akan membahas 10 wanita yang kisahnya ada di dalam Al-Quran. Walaupun banyak sekali kisah-kisah wanita yang berada dalam Al-Quran, namun saya hanya pilih 10 saja, khawatir waktunya tidak cukup. Wanita pertama yang melahirkan di muka bumi ini sekaligus ibu bagi seluruh manusia adalah siapa namanya? Hawa, atau teman-teman biasanya mengatakan Siti Hawa. Al-Quran memang tidak menyebutkan nama Hawa, teman-teman sekalian. Hanya saja nama Siti Hawa ini disebutkan sebagai seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk kirinya Nabi Adam alaihissalam. Dan Al-Quran menyatakan bahwa Siti Hawa merupakan pasangan dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang sepi sendiri di dalam syurganya Allah. Maka Allah memberikan perempuan sebagai pendamping hidupnya, sebagai penyejuk hatinya. Semua boleh dilakukan di dalam syurga, seperti yang sudah teman-teman ketahui kisahnya. Hanya saja tidak boleh memakan satu jenis buah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun godaan syaitan yang sangat dahsyat membuat pada akhirnya tergoda juga untuk memakan buah keabadian tersebut sehingga terusir di dalam syurga. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang artinya, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di syurga, serta makanlah olehmu berbagai macam buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah surat Al-A'raf ayat ke-19. Jadi di dalam syurga silakan mengambil apa saja, berada di mana saja, tapi ada satu larangan yang ternyata godaan syaitan mampu menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sehingga turunlah ke bumi. Diceritakan bahwa Siti Hawa memiliki anak Habil dan Qabil, kemudian teman-teman sudah tahu kisahnya, Qabil iri dengan Habil sehingga terjadi pembunuhan yang pertama kali di muka bumi karena masalah iri hati. Kemudian pada akhirnya terjadi pembunuhan. 5 tahun kemudian dikisahkan Siti Hawa melahirkan lagi seorang anak yang disebut dengan Sid, yang disebut juga sebagai seorang nabi. Sid ini kemudian punya anak namanya Anus dan yang lain-lain sehingga lahirlah berbagai macam manusia-manusia di muka bumi ini. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dari Abi Dzar, Sid tergolong sebagai nabi. Jadi di dalam Al-Quran wanita yang disebutkan bukan namanya, tapi menjadi wanita yang tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Ibu pertama kita adalah Siti Hawa. Yang kemudian kedua, kita beralih agak loncat, seorang wanita yang memiliki akhlak yang tidak baik, yang durhaka kepada sang suaminya, yakni istri dari Nabi Lut alaihissalam dan istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran ada juga kisah-kisah tentang istri-istri yang tidak taat kepada suami, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perhatikan dalam surah At-Tahrim ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir istri Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lut alaihissalam. Keduanya berada di bawah penguasaan atau pengawasan dua hamba saleh di antara hamba-hamba Allah. Lalu keduanya, istri ini berkhianat kepada suaminya, tetapi kedua suaminya tidak dapat membantunya dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. At-Tahrim ayat 10. Dijelaskan bahwa ada jenis istri-istri yang memang durhaka luar biasa kepada Allah, durhaka kepada suaminya. Istri Nabi Lut alaihissalam, kita tahu bahwa kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diminta oleh Allah berdakwah untuk sebuah kaum yang disebut kaum Sodom, kaum yang mencintai sesama jenis. Dan kemudian istri Nabi Lut alaihissalam turut membantu kaum tersebut dan berkhianat kepada suaminya, sehingga Allah hancurkan istri Nabi Lut alaihissalam bersama dengan kaum Sodom.
Begitu pula dengan istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Istri Nabi Nuh alaihissalam bahkan menganggap suaminya sudah gila. Ngapain kamu membawa kapal, membuat kapal besar seperti ini padahal tidak ada banjir, tidak ada apa-apa, tidak nurut dengan kata-kata suaminya. Akhirnya istri Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan ke dalam air yang sangat luar biasa, banjir yang sangat besar. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, teman-teman sekalian, ada juga terkadang pasangan menjadi musuh luar biasa. Ibu-ibu kan di sini semua perempuan, kalau kita balikan, kadang pasangan bisa menjadi musuh. Kadang istrinya atau suaminya yang saleh, yang salehah, pasangannya yang durhaka kepada Allah. Ada juga seperti itu. Bisa mungkin pertama karena salah pilih, dari awal tahu nggak taat kepada Allah, kenapa dipilih? Dari awal tahu nggak sholat, kenapa dipilih? Bisa juga yang kedua, ujian kehidupan. Terkadang kita diuji lewat pasangan kita sendiri. Ya Bu ya, banyak juga jemaah yang cerita, semuanya baik, kehidupan saya baik, tapi saya punya ujian besar, yakni ujian rumah tangga yang luar biasa. Pasangan bukan menjadi penyejuk hati, melainkan sebagai musuh. Sudah didakwahi, sudah diingatkan berulang-ulang kali, tapi tetap tidak bisa. Tugas kita adalah dakwah sampai titik darah penghabisan. Adapun hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat, suaminya orang hebat, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, tapi istrinya sudah diingatkan berulang-ulang, tidak juga mendengar, tidak juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ibu-ibu semua atau teman-teman sekalian. Kalau seandainya Allah uji pernikahannya, misalnya kitanya sudah salihah luar biasa, sudah taat pada Allah, ternyata Allah uji pasangan kita adalah pasangan yang buruk akhlaknya, tidak taat kepada Allah. Tugas kita mengingatkan. Namun perkara hidayah adalah mutlak milik Allah. Allah yang berkuasa. Allah yang mentakdirkan dia taat kepadaku atau dia tidak taat kepadaku. Tugas kita adalah tetap berdakwah, mengingatkan sampai titik darah penghabisan. Namun adapun kalau dia tidak mendapatkan hidayah, itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, berdoalah seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat ke-74, yakni agar pasangan menjadi penyejuk hati, karena terkadang pasangan bisa menjadi musuh. Yakni doa yang sudah masyhur yang teman-teman sudah hafalkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa agar pasangan kita, anak-anak kita, terkadang anak jadi musuh juga loh. Semuanya bahagia, tiba-tiba anak jadi ujian, jadi musuh. Banyak kan anak-anak zaman sekarang, kalau kita lihat di sosial media, yang menuntut ibunya karena harta, yang memukul ibunya sendiri, bahkan menendang kepala ibunya. Saya lihat tuh videonya, sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Ada anak, ibunya sakit, terbaring, anaknya tendang kepala ibunya. Kan ada juga kisah-kisah begitu yang viral di sosial media. Atau pasangannya yang ternyata melakukan KDRT. Ingat KDRT bukan cuma fisik loh. KDRT itu ada 4 loh teman-teman sekalian. KDRT secara fisik, menampar, menendang, memukul. KDRT secara lisan, kata-katanya nyelekit, ya Allah, menyakiti hati, merendahkan, gak dianggap istrinya. Itu KDRT secara lisan atau secara psikis. Atau ada KDRT secara sexual abuse dan sebagainya. Atau ada KDRT secara nafkah, secara harta, tidak dinafkahi. Itu juga termasuk kekerasan rumah tangga. Jadi agak melenceng sedikit, kita minta kepada Allah, termasuk saya, karena terkadang kita tidak pernah tahu ujian apa yang akan Allah berikan kepada kita. Doakan agar Allah karuniakan kita sifat sabar tanpa akhir, ya Allah, sabar ya Allah. An-Nisa 19, lihat. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Sabar, kalau ada pasangan yang berbuat kita enggak suka, minta kekuatan kepada Allah, sabar. Sabar itu bukan berarti diem, gak ngapa-ngapain. Gak juga. Sabar itu ikhtiar dan doa terus-menerus. Dan juga kita doa agar pasangan kita tidak seperti istri Nabi Lut atau istri Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi musuh, yang berkhianat. Kita doakan agar pasangan kita menjadi penyejuk hati untuk kita. Berikutnya, kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran berkaitan dengan wanita adalah kisah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kawan-kawan sekalian? Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Kalau kita ingat, Siti Sarah, wanita yang sangat cantik luar biasa, yang pada saat itu sebelum menuju ke Palestina, makamnya beliau ada di Hebron, Palestina.
Sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Sarah menuju ke kota Mesir, ke negara Mesir. Lalu Raja Mesir jatuh cinta kepada Siti Sarah. Maka Siti Sarah hendak disentuh, hendak dijamah. Lalu Siti Sarah berdoa kepada Allah. Kemudian Raja Mesir ini pun tangannya tiba-tiba kaku, tidak bisa bergerak. Lalu kemudian doa pada Tuhanmu supaya saya bisa bergerak lagi. Ketika Siti Sarah doa lagi, si Raja ingin menjamah lagi. Kemudian kaku lagi sebanyak 3 kali. Akhirnya Raja ketakutan dan memberikan hadiah seorang budak yang bernama Siti Hajar. Ini asal muasal kedatangan Siti Hajar dalam keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar sendiri dikatakan bukan seorang budak sebetulnya. Beliau adalah seorang anak raja yang menjadi tawanan bagi Raja Mesir ketika itu. Maka lihat bagaimana kehidupan Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah pada akhirnya melahirkan seorang anak bernama Nabi Ishak alaihissalam. Yang kemudian Nabi Ishak alaihissalam keturunannya Nabi Yakub alaihissalam sehingga menjadi Bani Israel. Bani Israel itu anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dalam surah Hud ayat 72, Siti Sarah berdoa, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku ini seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang tua pula. Sesungguhnya ini sesuatu yang aneh. Jadi doa yang diabadikan di dalam Al-Quran mengenai kisahnya Siti Sarah. Kemudian Siti Hajar juga menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya dibawa menuju ke kota Mekah karena Siti Sarah merasa sangat cemburu dengan kehadiran madunya. Dan Siti Hajar pada akhirnya melahirkan anak yang kita kenal dengan nama Nabi Ismail alaihissalam, yang keturunan bawahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman sekalian, keturunannya Siti Sarah menjadi bangsa Israel atau Bani Israel, yaitu melalui keturunannya Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kalau dari keturunan Siti Hajar, keturunan bawahnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan nenek moyang dari bangsa Arab. Jadi kita kenal ada kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak lepas dari 2 istri beliau, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Hajar, walaupun tidak secara gamblang dijelaskan dalam Al-Quran, tapi kita tahu Siti Hajar mengajarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang terus berjuang, tidak putus asa, sabar, tawakkul 'ala Allah. Ingat bagaimana kisah Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berdua menjalankan LDR. Siapa di sini yang menjalankan LDR dengan pasangannya? Apa itu LDR, teman-teman sekalian? Long distance relationship, hubungan jarak jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Palestina, Siti Hajar ada di kota Makkah. Bagaimana bisa mereka menjaga LDR ini sehingga baik? Saling menitipkan pasangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bisa dititipkan? Tempat penitip terbaik adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sang suami menitipkan istrinya kepada Allah, sang istri menitipkan suaminya kepada Allah dan saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Jadi kalau ibu-ibu ada suaminya yang keluar kota, titipkan suami kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menjaga kepercayaan masing-masing, saling menjalankan tugasnya masing-masing. Siti Hajar walaupun suaminya berada di Palestina, betul-betul menjaga anak mereka dengan baik, Nabi Ismail alaihissalam dengan baik, teman-teman sekalian. Bagaimana Siti Hajar berjuang sekuat tenaga, berikhtiar sampai titik darah penghabisan untuk melakukan yang terbaik untuk anaknya. Setiap ibu begitu kan? Siti Hajar berlari mencari air dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa, Marwa ke Sofa, Sofa ke Marwa sebanyak 7 kali. Tiba-tiba air zam-zamnya ada di mana? Di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Apakah Siti Hajar mengatakan, ternyata di situ airnya? Tahu begitu nggak usah deh saya capek-capek lari ke sana kemari. Apakah Siti Hajar mengatakan begitu? Tidak. Justru karena Siti Hajar telah berjuang, Allah berikan, sudah berusaha, bertawakal, berdoa, berusaha betul-betul, Allah berikan air tersebut di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Tugas kita, kalau kita refleksikan, kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari, tugas kita adalah berusaha terus sampai titik darah penghabisan, berdoa terus, jangan bosan. Kata Rasulullah, ada jenis orang-orang yang doanya terburu-buru. yakni ketika doa, aku sudah berdoa tapi Allah tidak kabulkan. Ini orang yang berdoanya terburu-buru. Allah mengabulkan semua doa. Janji Allah kok. Lihat dalam surah Al-Baqarah 89
186 kalau saya tak salah. Betul nggak? 187 atau 186? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada mereka yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan, aku ini dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hamba ketika mereka memang berdoa kepadaku, asalkan mereka beriman kepadaku dan mereka mengikuti permintaanku. Surah berapa itu? Al-Baqarah ya, teman-teman lihat nanti, teman-teman tadaburi, teman-teman yakin bahwa Allah mengabulkan semua doa kita. Tapi Allah kabulkan doa dengan 3 cara teman-teman sekalian. Kata Rasulullah, pertama, cara Allah mengabulkan doa adalah langsung kita berdoa, Allah kasih saat itu juga. Kedua, kita berdoa, Allah ganti. Allah tahu itu membahayakan untukmu, itu buruk untukmu, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, saya mau nikah sama si Fulan ya Allah. Tiba-tiba si Fulan, si ikhwan itu doa, ya Allah, saya nggak mau nikah sama dia ya Allah. Jadi Allah ganti dengan yang lain teman-teman sekalian. Bukan berarti Allah tidak kabulkan doa. Allah kabulkan doa dan Allah ganti dengan kejelekan. Kejelekannya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah bahwa setiap doa adalah ibadah. Dan setiap ibadah mendatangkan pahala. Dan pahala-pahala akan kau dapatkan nanti di hari akhir. Al-Baqarah 186 ya, yang tadi menceritakan Allah mengabulkan semua doa. Jadi belajar dari kisahnya Siti Hajar teman-teman sekalian. Saya eksplor cerita sedikit tadi Siti Hajar. Kita belajar tentang kesungguhan, doa terus menerus dan bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, kalau memang Allah kan dengan mudah Allah kasih, ya Allah kasih. Jadi tugas kita adalah doa, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Kalaupun Allah nggak kasih, lihat dalam surah Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, itulah yang paling baik untukmu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu sama sekali tidak baik untukmu. Allah mengetahui, sementara manusia tidak mengetahui. Jadi kalau ada terjadi apa-apa sama kita, kenapa sih ya Allah kita nggak suka? Kata Allah, itulah yang paling baik untukmu. Jadi belajar dari kisahnya Siti Hajar, dijelaskan bahwa kau harus menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar dalam perjuanganmu, apapun itu bentuk perjuangan, berdoa, berikhtiar, tawakal kepada Allah, istiqamah. Siti Hajar kan istiqamah. Yang susah kan sabar dan istiqamah. Sabar ya Allah, sabar dan istiqamah. Siti Hajar kalau nggak istiqamah sekali doang kali dari Safa ke Marwah. Tapi karena istiqamah, Safa, Marwah, Marwah, Safa terus sampai Allah berikan hadiah atas perjuangannya. Selalu ada yang manis di akhir perjuangan kita teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat, wanita yang kisahnya juga diabadikan di dalam Al-Quran adalah ibu angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa itu? Tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tapi kita kenal namanya adalah Zulaikha atau Zulaikha. Biasa kita sebutkan seperti ini. Ini jenis wanita-wanita yang tertarik kepada lawan jenis dan kemudian menggoda. Atau kita sebut di zaman sekarang adalah banyak juga wanita-wanita yang seperti itu, yang lebih buruk luar biasa di zaman sekarang. Wanita-wanita yang senantiasa menggoda, padahal sudah punya pasangan, menggoda laki-laki lain. Hati-hati, jangan kita menjadi wanita penggoda atau wanita yang senang dengan hal-hal yang haram. Terkadang syaitan menghiasi hal-hal yang haram jadi indah teman-teman sekalian. Kalau kita sudah nikah, aduh bosan banget ya lihat suami, tapi ngelihat suami orang kok kayaknya lebih ganteng ya. Curhat sama suami sendiri, aduh bosen nggak dengerin. Curhat sama suami orang kok lebih menyenangkan ya. Terkadang syaitan menghiasi sesuatu yang haram jadi lebih indah. Sebelum masuk ke kisahnya Zulaikha ini, saya mau ceritakan satu kisah nyata yang saya diceritakan juga oleh orang lain. Yang ini mudah-mudahan jadi ibrah, jadi hikmah. Ada seorang suami yang jatuh cinta luar biasa pada asisten rumah tangganya. Kemudian sang suami ini mengatakan, ini mungkin nggak terjadi dalam kehidupan nyata? Sangat mungkin kan? Akhirnya sang suami ini mengatakan pada asisten rumah tangga, tunggu di kamar kamu jam 12 malam, saya akan ke sana.
Lalu asisten rumah tangga ini mengadulah kepada majikan yang perempuan. Ibu datang ya ke kamar saya. Soalnya bapak mau datang ke kamar saya. Gitu. Akhirnya sang ibu ini, sang majikan perempuan ini bertukar tempat. Jadi sang pembantu rumah tangganya keluar, sang ibu atau majikan perempuan ini menuju ke kamarnya asisten rumah tangga. Digelapkan, semua lampu gelap, dimatikan. Sampailah suaminya datang tanpa bersuara, melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tanpa bersuara, dengan penuh semangat. Sang suaminya ini tiba-tiba udah selesai, dinyalakan lampu. Kagetlah suaminya, teman-teman sekalian. Kata sang istri, sama saja kan? Sesuatu yang haram kadang lebih indah. Syaitan menghiasi sesuatu yang haram dengan sangat indah sehingga kau bersemangat seperti ini. Sama saja sebenarnya, teman-teman sekalian. Jadi maksudnya adalah syaitan menghiasi luar biasa yang haram-haram jadi indah luar biasa. Kita kadang lihat rumput tetangga lebih hijau, enak banget ya rumah tangga orang lain, ya Allah suaminya baik, ya Allah masya Allah suaminya pengertian, kan begitu kadang-kadang. Atau juga teman-teman yang belum menikah lah, melihat ada ikhwan, ya Allah ganteng banget masya Allah, ya Allah, gitu kan. Terus dipantengin, gak godol basah, gak jaga pandangan, jadi dipantengin terus, ya Allah. Atau ada ustadz yang ganteng, dilihatin terus, ya Allah, adem banget kayak ubin masjid, ya Allah. Ya begitulah ya cara syaitan menghiasi segala sesuatu. Kembali kepada kisahnya Zulaikha, teman-teman sekalian. Tahu kan kisahnya Nabi Musa alaihissalam, tak perlu saya ceritakan secara detail. Tapi yang jelas Nabi Yusuf alaihissalam. Salah saya dari tadi. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maaf ya, ralat tadi ya. Kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, dengan ibu angkatnya. Nabi Yusuf alaihissalam memang Allah anugerahi ketampanan yang sangat luar biasa sehingga semua orang ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sangat jatuh cinta dengan beliau, termasuk juga ibu angkatnya, termasuk juga dengan istri dari orang yang sudah mengasuh Nabi Yusuf alaihissalam selama ini. Kemudian teman-teman lihat dalam surah Yusuf ayat 23 apa yang dikatakan oleh Zulaikha. Waqalat haytalak, marilah ke sini, datanglah ke sini. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam mau? Nabi Yusuf alaihissalam berkeinginan juga terhadap Zulaikha, teman-teman sekalian. Namun tiba-tiba Allah berikan tanda-tanda, tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam lihat wajah ayahnya, tanda-tanda dari Tuhannya, akhirnya tidak jadi melakukan kepada Zulaikha. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan dalam surah Yusuf ayat 23, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan sangat baik. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam sempat tergoda, namun takut kepada Tuhannya. Begitu pula terkadang kita dalam kehidupan nyata ini, teman-teman sekalian. Kadang seseorang yang kita sukai, kita mulai tergoda, namun katakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muda-muda kan banyak, ada yang mengatakan, saya mencintaimu karena Allah. Kan modus kan, kadang-kadang tuh. Atau pacaran syariah tuh yang umi abi itu loh. Jangan lupa buka puasa ya ukhti, aku mencintaimu karena Allah. Jangan lupa makannya ya, jangan lupa tidurnya ya. Dia kalau ngantuk juga tidur sendiri, kalau lapar juga makan sendiri, gak usah disuruh-suruh. Jangan lupa salat malamnya ya, aku mencintai kamu karena Allah, gitu kan. Jadi yang gitu-gitu, hati-hati teman-teman sekalian, nanti akan terus berlanjut, step by step, sampai akhirnya nanti mungkin saja kau akan menuju kepada perzinahan. Termasuk juga ibu-ibu yang sudah menikah, bukan berarti lolos dari ujian. Kan tadi saya bilang, kadang rumput tetangga lebih hijau, kadang suami orang lebih keren dibanding suami sendiri. Jadi hati-hati step by step, cara syaitan menggoda. Namun kalau sudah mulai tahapan yang luar biasa, katakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah termasuk 7 golongan orang yang akan Allah naungi di padang mahsyar? Pertama adalah pemimpin yang adil, kemudian ada anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, orang-orang yang ketika diajak berzina, dia katakan aku takut kepada Allah. Engkau suka pada orang tersebut, tapi engkau tekan segala macam hawa nafsumu, kau katakan aku takut kepada Allah. Ketujuh orang-orang yang menangis dalam kesendiriannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam walaupun sempat tergoda dengan Zulaikha, namun Nabi Yusuf alaihissalam ingat kepada Tuhannya. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati siapapun yang terjebak kepada perzinahan, bagi mereka dari golongan bujang atau dara atau dari anak-anak gadis
ketika melakukan perzinahan dalam hukum Islam adalah dia dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Untuk orang yang sudah menikah dirajam, dikubur sampai ke leher, dilempari batu, kemudian sampai mati. Jadi itu hukuman Islam yang sangat menjaga kesucian dan kehormatan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Allah katakan jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang keji, sebuah jalan yang buruk. Jadi Allah katakan bukan jangan berzina, Allah katakan jangan mendekati zina. Jadi belajar dari kisah Zulaikha alaihissalam, kisah Zulaikha dari Nabi Yusuf alaihissalam, jangan menjadi wanita-wanita yang senang menggoda orang lain. Termasuk cara menggoda itu lewat berbagai macam cara loh, bisa lewat suara. Iya akhi, apa kabar akhi? Terus kalau dipanggil sama ibu ayahnya, apa sih mah, bawel banget ya Allah, cerewetnya minta ampun. Tapi kalau dipanggil sama kekasihnya, pakai aplikasi apa tuh suara, jadi lembut banget tuh kayaknya. Ya, jadi itu termasuk cara menggoda. Hati-hati laki-laki, bahaya juga karena fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Fitnah terbesar bagi wanita juga adalah laki-laki. Zina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir bil muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia terhadap apa-apa yang diingini, yakni para perempuan, harta-harta, anak-anak yang banyak. Seringkali laki-laki bisa lolos ujian, harta tata lolos, tapi wanita nggak bisa, susah. Wanita ini indah luar biasa, wajahnya indah, bentuk tubuhnya indah, suaranya indah, gerak-geriknya indah, maka kita ini jadi fitnah yang luar biasa teman-teman sekalian. Jadi nggak usah cari-cari perkara, jangan main api kalau nggak mau kebakaran, jangan aneh-aneh. Kisah Zulaikha mendatangkan pembelajaran untuk kita dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda dengan nafsu syahwat seperti itu. Dan yang kemudian yang kelima, di dalam Al-Qur'an kita juga mendapati ada kisahnya ibu Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu ada seorang raja, sama dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam.